Hai, Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Oke, saya percaya kita sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Biasa kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang beribadah bersama, walaupun hanya sekadar secara online. Tapi saya percaya berkat Tuhan itu pasti dinyatakan kepada kita semua karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, saya mau mengajak kita untuk berdoa untuk beberapa perkara. Oke, yang pertama kita berdoa untuk COVID-19 ini agar ia berakhir. Oke, secepat yang mungkin. Saya percaya kita semua rindu untuk menjalankan aktiviti harian kita seperti dulu. Amin. Jadi kita juga continue berdoa bagi keluarga kita SIB Nilai. Oke, baik untuk pastor, pemimpin, kita sebagai jemaat juga kita saling mendoakan agar kita terus dikuatkan. Oke, dalam situasi-situasi yang sekarang ini ya, kita sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga berdoa bagi negara kita Malaysia, terutamanya dalam sisi ekonomi kita. Oke, dan agar pemimpin-pemimpin kita bijak dalam menangani masalah ekonomi dan COVID ini juga, oke, supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang campur tangan. Oke, mari kita berdoa di tempat kita masing-masing. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, dan kami sekali lagi Tuhan diberikan kesempatan oleh Engkau dalam beribadah bersama Tuhan, walaupun secara online Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk beberapa perkara doa. Kami mau berdoa untuk situasi sekarang ini Tuhan, COVID-19 ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat, Engkau tidak tinggal diam ya Bapa. Engkau sedang bekerja Tuhan bagi pihak kami ya Bapa di syurga. Tangan-Mu senantiasa menolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjaga Tuhan bila COVID ini berlalu ya Bapa di syurga. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan di SIB Nilai, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau yang campur tangan dalam pekerjaan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan Bapa, baik yang study juga Tuhan, yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Mari Bapa, Kau tolong mereka Tuhan, Kau buka jalan keluar bagi mereka Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan dalam situasi yang genting ini ya Bapa di syurga, kami biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Iman kami dikuatkan Tuhan, karena di dalam kesulitan kuasa-Mu nyata ya Tuhan Yesus. Bapa, juga kami mau berdoa bagi pastor kami, Pastor Billy Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengutus dia untuk mengembalakan anak-Mu di SIB Nilai ini ya Bapa. Terus beri dia kekuatan hikmat agar Tuhan dia diberikan hikmat Tuhan dalam memimpin anak-anak-Mu di SIB Nilai ini ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan dia, berkati setiap keperluan dia Bapa. Kau memelihara dia ya Tuhan Yesus. Itu juga Bapa, kami mau berdoa bagi pemimpin gereja ya Tuhan yang telah memilih ya Tuhan. Kau juga memakai mereka, Kau memberikan mereka hikmat juga agar mereka dapat bersatu Tuhan bersama Bapa dalam mengelola ataupun mentadbir gereja Bapa dengan hamba-Mu Pastor Billy ya Tuhan Yesus, agar kami dapat ya Tuhan Yesus untuk bersatu di dalam Engkau dalam mentadbir gereja SIB Nilai ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, juga kami mau berdoa bagi negara kami Malaysia. Engkau tahu Tuhan saat ini apa yang sedang berlaku di dalam negara kami Bapa. Engkau memberkati setiap pemimpin Tuhan, beri mereka hikmat agar mereka bijaksana Tuhan dalam melakukan ataupun membuat keputusan ya Bapa di syurga. Dan itu juga dengan sosioekonomi kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau Tuhan. Dengan keadaan yang sekarang ini ya Bapa, banyak ekonomi ya Tuhan Yesus yang sedang jatuh ya Tuhan Yesus. Bapa, banyak syarikat-syarikat di Malaysia Tuhan mengalami kerugian ya Bapa, dan itu secara tidak langsung Tuhan akan efek ekonomi negara kami. Tuhan, kami serahkan Malaysia ke dalam tangan Kau. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Malaysia dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, atmosfer bumi juga akan dipulihkan dari
COVID-19 ini Bapa, kami percaya dengan iman kami Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terus berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa, pada awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa dinyatakan lewat praise and worship kami, lewat firman Tuhan yang disampaikan, bahkan info yang disampaikan ya Bapa. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, semoga namamu Tuhan. Berperaskan doa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus berfokus untuk praise and worship kita. Haleluya. Saya percaya meskipun keadaan dunia kita, bahkan hamnya negara kita Malaysia sedang dilanda ataupun mengalami masalah pandemi COVID-19, dan saya percaya hal ini tidak akan mampu membataskan kita untuk terus bersatu hati untuk terus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Bahkan untuk terus kita bersatu hati dalam doa. Bahkan saya percaya dimanapun kita berada pada pagi ini, kita semua memilih untuk terus bersatu hati memuji dan menyembah. Bahkan bersatu hati untuk terus berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri ini. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya sangat bersyukur dan bersukacita karena dapat menyampaikan sabda firman Tuhan buat kalian semua. Namun sebelum saya melakukan hal itu, ayo saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya akan pimpin kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di dalam syurga, kami telah pun mengangkat pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dan sebentar saja lagi kami akan belajar dari kebenaran firman. Kami mohon Roh-Mu berserta dengan kami. Hamba yang akan berbicara, Roh-Mu yang akan memimpin sehingga semua yang diperkatakan adalah daripada-Mu sendiri. Dan Roh yang sama turut memberi pengertian buat jemaat-Mu yang mendengar. Supaya pada pagi ini kami semua akan diperkukuhkan, diperbaharui, diperingatkan, malah beroleh semangat yang baru. Dan tidak seorang pun berada dalam keadaan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, realitinya di luar sana, pandemik semakin teruk. Penyakit COVID semakin berleluasa, ekonomi semakin merudum, dan ini telah mencetuskan kebimbangan, kerisauan, stres, depresi, kekhawatiran di kalangan ramai orang. Dan pagi ini kita akan melihat apa kata Yesus tentang hal kekhawatiran. Maka itu tema khotbah pada pagi ini ialah iman antidot kekhawatiran. Saya ulang lagi, tema khotbah kita pada pagi ini ialah iman antidot kekhawatiran yang diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-35. Jadi jemaat Tuhan yang sedang menonton pada saat ini, kalau Anda ada handphone apps Bible, sila rujuk
kepada Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Dan jikalau anda mempunyai Alkitab naskah buku seperti ini, sila rujuk juga kepada Matius pasal 6 ayat yang ke-25 hingga 35. Dan saya akan membaca teks firman Tuhan itu untuk kita semua, dan saya akan membaca daripada Alkitab versi Borneo. Ayat yang ke-25. Oleh itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung di udara, yang tidak menyemai atau tidak menuai atau menyimpan hasil di jelapang. Namun Bapamu yang di surga memberinya makan. Bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? Siapakah dalam kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan menaruh khawatir? Ayat yang ke-28. Jadi mengapakah kamu risau tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak bekerja atau bertenun. Namun demikian aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Begitu tipis kepercayaanmu. Janganlah runsing tentang makanan, minuman atau pakaianmu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal ini. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Utamakanlah kerajaan Allah serta pembenarannya, dan semua itu akan diberikan kepadamu. Oleh itu, jangan khawatir tentang hari esok, kerana hari esok akan khawatir tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sehari. Jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, perkataan khawatir di dalam perjanjian baru ataupun di dalam bahasa Yunani disebut sebagai merimnao, ya, disebut sebagai merimnao. Dan bermaksud terlalu bimbang, terlalu risau atau terlalu gusar tentang sesuatu itu. Dan di dalam ayat yang ke-25, Yesus menyebut hal itu sebanyak 2 kali. Di dalam terjemahan bahasa baru, bunyinya seperti ini, ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, kita boleh lihat di sini Yesus mengulangi perkataan khawatir sebanyak 2 kali, yang bermakna bahawa Yesus sangat tegas dengan perkara itu. Yesus tidak mahu orang pada waktu itu risau akan keperluan harian mereka lebih daripada keselamatan jiwa mereka. Itu yang Yesus cuba sampaikan kepada para pendengar dan kepada murid-muridnya. Dan kita akan belajar kesan negatif sifat khawatir dalam kehidupan seseorang itu, khususnya orang Kristen. Yang pertama sekali, kesan negatif sifat khawatir boleh membuatkan seseorang itu hilang keyakinan diri, yang membuat seorang itu paranoid, yang menjejaskan bakat atau prestasi serta tumpuan seseorang itu, baik di dalam kehidupannya, baik di dalam kerjayanya, baik di dalam persekolahannya, dan dalam hal-hal yang lain di sekitar kita. Nah, kesan negatif sifat khawatir juga merampas keceriaan dan kebahagiaan hari ini. Ramai orang tidak sadar atau tidak peka akan hal itu. Apabila kita terlampau khawatir, apabila kita terlampau bimbang, apabila kita terlampau cemas, kita akan mulai hilang gembiranya itu. Kita akan mulai hilang keseronokan hidup itu. Kita akan mulai hilang momen-momen manis, kata orang, di dalam kehidupan seharian kita. Karena mentality kita, karena attention kita kepada hal-hal yang merampas keceriaan dan kebahagiaan kita pada hari itu. Maka itu adalah kesan sifat negatif akan kekhawatiran ini.
Dan kesan negatif sifat khawatir juga berpotensi untuk melakukan kesilapan demi kesilapan. Itu kita boleh lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-31. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Kesilapan demi kesilapan boleh dilakukan kerana kita terlampau tertekan, terlampau stres, terlampau depres, terlampau khawatir, terlampau bimbang, dan terlampau risau. Itu adalah kesan negatifnya daripada sifat khawatir ini. Dan akhir sekali, kesan negatif daripada sifat khawatir adalah seseorang itu boleh berdosa dan bersalah kerana meragui keupayaan Tuhan, meragui rencananya Tuhan, meragui rancangannya Tuhan atau rencananya Tuhan tadi. Ya, tanpa kita sadar kita melakukan hal ini. Dan di dalam ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yesus cuba memberi perbandingan. Yesus cuba menyedarkan orang-orang pada waktu itu dan murid-muridnya bahawa nilai mereka lebih tinggi daripada creation yang lain. Sedangkan creation yang lain dijaga, dipelihara oleh Bapa kita yang di surga. Ini kan kita yang bergelar anak-anaknya. That is what Jesus trying to say to them. You are the children of God. Do you think your Father will leave you alone? Will leave you in hunger? Will leave you desperate? Itu yang Yesus cuba sampaikan. Saya cuma refresh balik apa yang Yesus katakan. Sedangkan burung-burung yang di langit, mereka tidak bekerja pun, mereka tidak menuai pun, mereka tidak mengumpul pun makanan-makanan atau usaha-usaha. Minta maaf. Namun dijaga, dipelihara, diberkati oleh Bapamu yang di surga. Mengapa kamu khawatir? Kata Yesus. Nah, kita harus sadar, kita harus ingat dan kita harus tahu siapa Allah kita itu karena Yesus menunjuk kepadanya. Di dalam ayat yang ke-26 tadi, Yesus menunjuk kepada Bapa kita yang di surga. Dan maka itu pada pagi ini kita akan melihat 3 perkara tentang Allah kita. Saya tidak tahu kalau kalian sudah belajar atau sudah tahu tentang hal ini. Dan jikalau belum, puji Tuhan, karena pagi ini kalian akan belajar sesuatu yang baru. Ada 3 sifat Allah kita yang kita perlu tahu. Okey, ada 3 sifat Allah kita yang kita perlu tahu. Yang pertama sekali, Allah kita itu maha kuasa. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, dia adalah omnipotence. Nah, ini bermaksud Allah dapat melakukan segala perkara menurut kehendaknya. Kemampuan Allah tidak terbatas seperti kita manusia. Allah berkuasa ke atas angin. Allah berkuasa ke atas air. Allah berkuasa ke atas fizik, graviti, alam semesta dan sebagainya. Kuasa Allah tidak terbatas, tidak terkira dan tidak terukur. Dan oleh kerana Allah itu maha kuasa, masalah-masalah kita, dilema-dilema kita, ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita, malah cobaan-cobaan di sekitar kita adalah sesuatu yang kecil jika mahu dibandingkan dengan kebesaran kekuasaan Allah kita. Itu yang kita harus tahu sebagai orang Kristen, that our God is so great, is so powerful, tidak terukur. Maka itu Yesus mengajar orang banyak dan murid-muridnya satu ketika dulu bahwa jangan kita risau tentang keperluan kita itu, karena kita ada Allah yang maha kuasa, yang mampu menjadikan sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Ketika Allah Dia mencipta dunia ini, Allah mencipta dunia ini daripada tidak ada apa-apa, atau di dalam bahasa Latinnya ex nihilo. Ex nihilo bermaksud daripada tidak ada apa-apa. Dengan kata-kata saja Allah mencipta seluruh dunia dan alam semesta ini. Maka itu di dalam situasi kita setiap hari jemaat Tuhan yang saya kasihi, Allah mampu mengadakan mukjizat.
Allah mampu melakukan sesuatu untuk kita. Dan itulah sebabnya mengapa kita harus terus bersandar kepadanya, percaya kepadanya, mohon kepadanya. Seperti kata Yesus tadi, mengapa kita risau jikalau kita menyembah Allah yang benar, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sifat Allah yang pertama yang harus kita pelajari dan ingat. Sifat Allah yang kedua, yaitu Dia Maha Tahu, atau dalam bahasa Inggrisnya omniscience. Ini bermaksud bahwa Allah tahu tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tidak ada perkara yang dapat memeranjatkan atau mengejutkan Allah kita. Dia juga memiliki pengetahuan penuh tentang segala sesuatu, yang mana tak tergapai oleh pikiran kita manusia. Allah tahu segala-galanya, dan tiada yang tersembunyi daripadanya. Jadi pernah ada orang tanya saya, Pastor Billy, apakah sebelum saya berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang saya mau ungkapkan? Iya, Alkitab membicarakan hal itu. Ketika Yesus mengajar doa Bapa kami, Yesus sudah bilang, sebelum kamu meminta, Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu mau. Ini adalah karena sifatnya itu. Sifatnya yang kedua itu, Allah Maha Tahu. Sometimes even when you pray, you cannot find the right word. Kamu tidak dapat mencari perkataan yang sesuai. Dan kamu hanya mampu menitiskan air mata. Dan kamu merasakan doa kamu itu tidak sempurna. Hold on. Roh Kudus yang menyempurnakan doa kita. Tetapi Allah kita yang di surga sudah tahu jauh ke dalam hatimu apa yang engkau ingin bicarakan. Dia sendiri sudah tahu situasimu. Dia tahu keperluanmu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu kerinduanmu. Dan awas, Dia tahu juga hatimu yang berbelah bagi. Maka itu jemaat Tuhan, apapun keadaan kita, jangan pernah berbelah bagi hati kita. Kalau kita terpaksa menderita, kata Rasul Paulus, namun kita menderita karena Kristus, itu adalah sebuah keuntungan. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus ingat perkara yang kedua, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dan sifat Allah yang ketiga pula, yang harus kita ingat dan tahu, ialah Allah kita itu Maha Hadir. Atau dalam bahasa Inggrisnya omnipresent. Yang bermaksud bahwa Allah boleh berada di mana-mana saja pada masa yang sama. Tiada tempat yang tidak boleh dilewati oleh Allah. Tiada kuasa yang dapat mengekang kehadirannya. Apabila kita sadar akan hakikat tiga hal ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ianya akan memberikan ketenangan kepada kita. Ia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri apapun situasi kita. Kalau kalian semua gemar membaca perjanjian lama, banyak tokoh-tokoh di perjanjian lama mengalami penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Saat mereka melalui konflik, saat mereka melalui wabak penyakit, saat mereka melalui tentangan-tentangan, saat mereka melalui kebuluran-kebuluran. Di perjanjian lama, di dalam Alkitab ini membicarakan penyertaan dan janji Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya, khususnya kepada mereka yang bergelar anak-anaknya dan yang memanggil dia sebagai Aba Bapa. Nah, kita akan belajar seterusnya kesan iman di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama sekali ya, kesan iman di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama sekali, ia memberi pengharapan dan ketenangan. Bagi orang bukan Kristen yang tidak memiliki iman atau pengharapan, mereka hidup setiap hari memperhambakan diri untuk mencari kesenangan. Itu termasuk menggadai jiwa mereka. Itu termasuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu termasuk melakukan hal-hal yang terkutuk.
sesama manusia. Di luar sana kita dapat lihat banyak hal itu. Dan kesan iman dalam kehidupan orang Kristen yang kedua adalah mendapat kedamaian dan kelegaan apabila kita ada iman di dalam kehidupan kita. Apabila kita bersandar penuh kepada Allah Bapa kita, kita akan punya kedamaian dan kelegaan karena kita tahu bahwa Dia tidak tidur. Kasih-Nya setia dan baru setiap pagi. Allah kita, Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada yang berharap kepadanya. Itu disebut Alkitab. Dan kesan iman dalam kehidupan orang Kristen, ianya juga bertindak untuk meneguhkan dan memperkuatkan mereka di dalam mereka melalui badai kehidupan, di dalam mereka menghadapi cabaran dan halangan. Iman ini yang membuatkan mereka tenang. Iman ini yang membuatkan mereka rileks. Iman ini yang membuatkan mereka mampu tersenyum. Karena mereka sadar iman mereka itu berfokus kepada Kristus Yesus saja. Bukan saja daripada aspek keselamatan, malah dalam aspek kehidupan yang lain. Dan kesan iman dalam kehidupan Kristen juga berarti mewarisi janji dan jaminan Kristus. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku, kamu akan mendapatnya, kata Yesus. Apabila kita mengimani sesuatu di dalam nama Yesus, kita telah memperolehinya. Namun kita harus sabar menunggu waktu dan masanya Tuhan itu. Dan kesan iman yang terakhir sekali dalam kehidupan orang Kristen adalah memiliki keselamatan yang kekal. Iman bukan saja berarti melalui hari-hari yang penuh kekelaman, hari-hari yang suram, hari-hari yang penuh mencabar atau penderitaan. Kerana hal itu mampu membuatkan seseorang itu meninggalkan ibadahnya, melupakan Tuhannya. Tetapi bagi orang yang punya iman yang sungguh-sungguh, walaupun mereka harus meredah badai, walaupun mereka harus hidup sengsara untuk seketika, namun mereka tetap percaya dan terus beriman kepada Yesus Kristus sebagai penebus, penyelamat dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah kesan iman di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu akibat iman mereka mempunyai keselamatan kekal. Dan di ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat ayat itu, sangat mudah untuk difahami. Dahulukan Tuhan, dahulukan ibadahmu, dahulukan iman dan pengharapanmu. Yang lain will be taken care of. By who? By God, not us. Maka itu ketenangan kita akan perolehi apabila kita bersandar terus kepada Tuhan kita dan bukan bersandar kepada keupayaan kita, bukan bersandar kepada kebijaksanaan kita, namun bersandar kepada janji-janji yang telah diberikan Tuhan. Sebab Yesus sendiri berkata, buat apa kau risau? Buat apa kita khawatir? Buat apa kita bimbang? Karena itu tidak akan mendatangkan apa-apa kebaikan kepada kita selain mencacatkan, selain mengambil kebahagiaan kita hari ini. Dan kita harus ingat, kita jangan pernah lupa doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Doa ini sangat dalam maksudnya. Oke, saya harap kalian semua yang sedang menonton dan mendengar saat ini ingat doa Bapa kami
Mari kita sama-sama sebutkan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ini adalah doa yang diajar oleh Tuhan kita. Dia tetap merujuk kepada Bapanya yang di surga. Kita mau minta ampun, kita jumpa Bapa di surga. Kita mau solusi, kita jumpa Bapa kita di surga. Kita mau makanan, kita jumpa Bapa kita di surga. Tapi bagaimana jumpa Dia? Senang saja. Untuk peringatan kita semua. Kalau kita lihat, kita di bumi, pemikiran kita Bapa di surga, di atas langit sana, jauh kan? Tetapi kita boleh datang kepada Dia melalui satu hal, yaitu di dalam doa. Maka itu saya dorong jemaat Tuhan, especially jemaat SIB Nilai. Setiap malam hari Rabu kita ada prayer meeting. Di dalam prayer meeting kita di hari Rabu malam, kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan mendengar daripada sabda firman Tuhan, kita akan mendoakan prayer point, dan di hujung sesi prayer meeting ini kita ada sesi meluah, kita ada sesi menceritakan luahan hati ataupun masalah ataupun kesyukuran kita. Maka itu saya dorong jemaat SIB Nilai untuk turut serta prayer meeting pada malam hari Rabu, karena kita mau sama-sama berdoa bersama dengan rakan seiman, ya. So kita sudah sampai di kesimpulan khotbah. Oke, iman akan mengubah kehidupan kita. Itu yang pertama. Tema khotbah kita tadilah adalah iman antidot kekhawatiran. Dan kesimpulan, poin yang pertama adalah iman akan mengubah kehidupan kita. Tidak kira apapun yang datang melanda, whatever comes your way, if you have faith in Christ Jesus, if you know your Father have the greatest power of all, kita tidak akan pernah gusar, bimbang tentang hari esok. Karena kita tahu masih ada Tuhan yang memperhatikan kita, yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita, dan yang akan menjaga kita. Yang kedua, kesimpulannya, iman mengubah cara kita melihat sesuatu itu. Kalau kamu tanya, Pastor Billy, kamu tidak takutkah COVID ini? Takut. Saya takut juga. Saya manusia biasa. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang melindungi, menjauhi. Sebelum saya terbang ke dari Miri ke Nilai, ramai orang yang berjumpa dengan saya. Bro, Pastor, kau tidak takutkah pergi sebelah Semenanjung? Sekarang ini mereka punya kes sana ribu-ribu. Kau tidak takutkah? Saya jawab mereka, Tuhan panggil saya. Kalau Dia buka jalan, saya harus pergi. Karena Dia panggil saya, dan saya harus mengimani Dia dan panggilannya. Dan puji Tuhan, pada saat ini saya ada di Nilai sudah. Dan saya sudah mulai melayani kalian. Dan semua itu untuk kemuliaan namanya. That's why saya anggap perjalanan saya dari Miri ke Nilai seperti perjalanan Abraham. The journey of faith, trusting God. Dia akan mengubah pemikiran kita seperti poin yang kedua yang telah saya sebutkan tadi, yaitu iman mengubah cara kita melihat sesuatu itu. Yang ketiga, kesimpulannya ialah iman memperteguhkan, mendamaikan, dan menjamin kita. Saya tidak mau tidur malam dalam keadaan yang tidak lena. Saya percaya kalian semua yang sedang menonton
juga tidak mau tidur ayam, kata orang, tidur ayam ya, bangun tidur, karena memikirkan hari esok. Kita semua mau tidur lena, betul? Dan kita hanya dapat lakukan itu apabila kita ada iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan kita, dan hal itu akan memperteguhkan, mendamaikan, dan menjamin kita. Kesimpulan, poin yang keempat, iman mengekalkan sukacita dan kebahagiaan. Nah, ini yang saya maksudkan. You know, in your relationship, in your career, in your study, in your life, okay? Iman bertindak sebagai satu dasar yang akan mengimpak hari-hari kita. Sekiranya iman kita goyah atau kita tak punya iman langsung, apa saja yang datang di dalam kehidupan kita pasti akan merampas kebahagiaan kita. Namun, apabila kita mempunyai iman yang kokoh, iman yang steady, iman yang tertumpu kepada Yesus saja, kita akan tetap tenang, kita akan tetap cool, kita akan tetap steady, kita akan tetap bersukacita, dan kita akan menikmati kebahagiaan itu walaupun dikala badai itu melanda. We will see things differently. Dan yang kelima, kesimpulan yang kelima, yaitu iman membuatkan kita semakin matang dan bersandar penuh kepada Tuhan. Saya semalam dengar satu kesaksian yang luar biasa di prayer meeting SIB Nilai. Saya tidak mention nama orang itu, tapi saya dengar satu kesaksian yang luar biasa. Dia berkata, kalau Tuhan mau saya terus ada di sini, saya akan berada di sini walaupun apa situasi saya, walaupun ada perubahan di dalam pekerjaan beliau. Tetapi kalau Tuhan masih mau dia di situ ataupun di sinilah ya, dia tetap akan berada di sini sehingga Tuhan bertindak memindahkan dia ataupun melakukan hal-hal yang lebih besar. Bayangkan kamu dengar statement seperti itu daripada rakan-rakan kamu, daripada jemaat-jemaat kamu. Saya sebagai pastor sangat terdorong mendengar kesaksian seperti ini. Karena di dalam badai sekalipun, dia tetap melihat Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Mudah saja dia melupakan ibadahnya. Mudah saja dia mengatakan Tuhan tidak peduli. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Apa yang dia lakukan? Dia tetap bersyukur. Dia tetap menunjuk kepada Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Orang seperti ini menjadi berkat kepada saya yang mendengar. Sebagai pastornya. Sebagai rakannya. Dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Di situ kita dapat lihat iman yang sangat matang, kata orang. Dan saya bersyukur. Itulah sebabnya saya encourage kalian semua ya, untuk join prayer meeting malam hari Rabu jam 8.30. Okay, see you next week. Dan sebelum saya tutup khotbah pada pagi ini, saya akan tinggal satu ayat untuk kita renungkan bersama yang diambil daripada Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, penulisan Rasul Paulus ya. Dia berkata, ketika Rasul Paulus di dalam penjara, surat Filipi adalah one of the prison epistles ataupun surat dari penjara. Ketika Rasul Paulus di dalam penjara, dia tidak menikmati keselesaan hidup. Ketika dia di dalam penjara, dia tidak dapat makanan yang enak-enak. Ketika dia di dalam penjara, dia lose his freedom. Exactly like what we are going through now. Karena bila kita SOP atau quarantine, bagi yang mau pulang Sarawak, mereka harus quarantine 14 hari seperti saya waktu saya selepas graduation hari itu. 14 hari saya quarantine, saya merasakan situasi yang lebih kurang seperti Rasul Paulus, di mana kita terpenjara dalam satu bilik. Makanannya tidak enak, kita terbatas dan sebagainya. Jadi Rasul Paulus pun melalui hal yang sama seperti kita pada hari ini.
Kita duduk di rumah, work from home, income kurang, makan pun ala kadar karena kita save and so on, kan? Tapi apa yang Rasul Paulus katakan di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulang lagi. Kata Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, ketika dia di dalam tahanan, dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Dia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Terima kasih karena telah bersama dengan saya di sepanjang khotbah pada pagi ini. Saya ingin tinggalkan pesanan pendek ini, kita harus berakar dan beriman di dalam Kristus. Maka kita akan dapat terus mengecapi kegembiraan dan kebahagiaan walaupun di saat badai melanda. Karena kita ada Dia tempat kita bersandar, yaitu Yesus Kristus. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah selesai mendengar daripada sabda firman-Mu. Ajar kami untuk mengaplikasikan firman-Mu ini Tuhan. Dan peringatkan kami bahwa Engkau sentiasa ada untuk melindungi kami, memelihara kami, mencukupkan segala keperluan kami. Malah Tuhan, Engkau berkemampuan untuk meluaskan ladang-ladang kami. Apabila satu pintu ditutup, Engkau boleh dan berupaya untuk membuka pintu-pintu yang lain. Yang perlu kami lakukan adalah mengandalkan Engkau, mencari dulu kerjaan-Mu, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, dan yang lain Engkau akan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa karena Engkau tidak pernah tidur. Dan oleh karena Engkau tidak pernah tidur, kami dapat tidur. Karena Engkau sentiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jaga diri jemaat Tuhan sampai kita bertemu lagi. Hai, Shalom. Saya percaya kita semua diberkati lewat daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Billy sebentar tadi. Amin. Baiklah, mari kita berfokus untuk mendengar info gereja kita pada minggu ini. Info gereja kita yang pertama ialah ibadah online kita. Ibadah online kita akan diteruskan sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak. Dan link untuk mengikuti ibadah online kita akan di-sharekan di dalam grup WhatsApp kita. Info gereja kita yang kedua ialah persekutuan doa. Persekutuan doa kita akan dijalankan pada hari Rabu jam 8.30 malam. Link untuk mengikuti persekutuan doa kita akan di-sharekan di dalam grup WhatsApp. Dan saya menggalakkan kita juga untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa kita bagi membangun mezbah doa. Info gereja kita yang ketiga dan yang terakhir ialah wang persembahan dan wang persepuluhan. Wang persembahan dan persepuluhan kita boleh ditransferkan ke dalam akaun seperti yang telah di-sharekan di skrin anda. Ataupun kita juga boleh refer kepada Sis Bimbing Kawan sebagai bendahari gereja kita. Baiklah, sampai di sini sahaja ibadah online kita pada pagi ini. Mari saya bawa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kerana Kau telah memberi kesempatan kami pada pagi ini ya Bapa untuk mengikuti ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sentiasa menyegarkan ya Tuhan, yang sentiasa mengenyangkan iman kami ya Bapa, dan membawa kami lebih dekat untuk mengenal Engkau juga Bapa. Dan Kau terus berkati kami juga Tuhan dari segi apapun kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang setia melayani Engkau ya Tuhan. Kau terus pakai mereka ya Tuhan dengan luar biasa Bapa. Kau berkati mereka juga Tuhan agar mereka tidak akan
pernah lelah dalam melayani Engkau juga Tuhan. Bagi anak-anak-Mu juga Tuhan yang rindu untuk melayani Engkau juga Tuhan, tapi tidak berkesempatan juga Bapa, Kau berkati mereka juga Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk wang persembahan dan wang persepuluhan yang telah kami berikan kepada gereja kami ya Bapa. Kau terus berkati dan mencukupkan kami ya Tuhan, agar kami terus setia dalam memberikan wang persembahan dan wang persepuluhan kami juga Bapa. Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bye. Saya percaya kita semua akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.